Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk videonya gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu mitologi dari Mesir, yaitu Dewa Horus. Nah, di video-video sebelumnya gue kan udah ngebahas nih kayak Freemason, Illuminati. Nih buat kalian yang belum nonton, tonton nih di video-video gue yang sebelumnya. Nah, di video-video sebelumnya itu tentang Freemason dan Illuminati itu selalu menyangkut dengan The Eye of Providence atau sang mata pemelihara. Nah, sebenarnya mata pemelihara itu berasal dari dewa ini, yaitu Dewa Horus ini. Nah, makanya di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang Dewa Horus ini. Mata dari Dewa Horus ini merupakan mata elang gitu. Jadi kan kalau mata elang itu kan tajam gitu ya. Nah, karena mata elang itu tajam, makanya anggota-anggota dari Freemason, Illuminati itu menggunakan simbol mereka tuh dengan mata dari Dewa Horus ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika mereka menggunakan simbol itu, berarti mereka tuh kayak ngerasa diawasin gitu. Karena kan sekali lagi mata elang itu kan tajam, jadi mereka tuh kayak ngerasa mereka selalu diawasi. Nah, dan juga karena organisasi Freemason dan Illuminati ini rahasia, makanya karena selalu diawasi, mereka tuh menjadi tidak berani gitu untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya gitu, membocorkannya gitu. Nah, itu dia tadi kaitan antara Freemason Illuminati dengan Dewa Horus. Sekarang kita bahas nih, siapa sih Dewa Horus itu? Dewa Horus ini sendiri adalah putra dari Isis dan Osiris. Nah, selain itu, Dewa Horus juga adalah dewa langit, dewa perang, dan juga dewa pelindung. Nah, ada satu cerita nih guys yang sekiranya ini bagus banget gini untuk kita bahas nih, yaitu antara pertempuran Dewa Horus dengan Set. Nah, ini pertempuran ini bisa dijadikan salah satu awal terbentuknya peradaban di Mesir. Pertempuran ini bermula ketika Osiris atau bapaknya Horus ini menjadi penguasa di seluruh dunia gitu. Nah, kemudian saat Osiris menjadi penguasa ini, si Set ini adalah saudara gitu, masih saudara gitu dengan Osiris ini. Set ini iri gitu dengan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Osiris ini. Akhirnya karena iri, Set ini memutuskan untuk membunuh Osiris ini dengan cara memotong-motong atau bisa dibilang juga memutilasi itu bagian tubuh-tubuh dari Osiris ini. Kemudian saat udah dipotong-potong, tubuh dari Osiris ini disebarkan gitu di seluruh dunia gitu. Jadi tubuhnya tuh bersebaran gitu di seluruh dunia. Nah, setelah Osiris ini mati, otomatis kan kekuasaan tuh kosong tuh, gak ada yang nempatin. Nah, disitulah Set mulai menguasai seluruh dunia. Namun di sisi lain, Isis selaku istri dari Osiris ini pun ya tahu kalau Osiris ini telah mati gitu. Ya, namanya istri melihat suaminya mati pasti sedih kan. Namun Isis ini berinisiatif untuk mengumpulkan potongan-potongan tubuh dari Osiris ini dengan tujuan agar bisa membangkitkan Osiris kembali. Dalam misi mengumpulkan potongan-potongan tubuh Osiris ini, Isis ini dibantu oleh saudaranya yang bernama Nephthys. Nah, singkat cerita nih guys, potongan-potongan tubuh dari Osiris ini berhasil dikumpulkan kembali gitu oleh Isis dan Nephthys ini. Lalu kemudian Isis ini menggunakan kekuatan sihirnya untuk membangkitkan Osiris lagi. Dan ternyata tidak disangka Osiris ini hidup kembali guys. Nah, setelah Osiris hidup kembali, akhirnya Osiris dan Isis ini mempunyai putra yang bernama Horus. Nah, setelah Horus lahir, Horus pun dendam gitu dengan Set ini karena dulu pernah membunuh orang tuanya gitu. Akhirnya Horus pun mempunyai cita-cita, bukan cita-cita sih, dibilang kayak misi gitulah bisa dibilang, untuk membunuh Set ini. Nah, singkat cerita, setelah Horus mencapai usia yang cukup atau bisa dibilang dewasa gitu, akhirnya Horus ini bertarung gitu dengan Set ini. Nah, tarungannya itu cukup lama gitu guys, selama kurang lebih 80 tahun. Lama banget kan? Nah, akhirnya setelah 80 tahun pertarungan, Set pun berhasil ditumbangkan oleh Horus. Nah,
di saat itu pun Horus menjadi berkuasa dan menjadi raja di seluruh dunia. Nah kemudian kan Horus ini punya keturunan gitu, keturunan banyak. Nah akhirnya keturunan dari Horus ini yang kita kenal nih dengan sebutan sekarang nih Firaun. Nah itu dia tadi pembahasan tentang Dewa Horus ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan pembahasan tentang mitologi dari Mesir ini? Atau mungkin kalian sukanya dengan mitologi dari Yunani? Atau mungkin dari Indonesia? Silahkan komen di bawah. Oke, tunggu aja di video-video gue selanjutnya. Gue bakal ngebahas sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tunggu aja. See you next video.